Nah, sekarang temanya intip gaya ekstrim atau gaya-gaya yang beda ya, bukan formalin-formal aja. Di studio suka-suka ada. Cek dulu. Sedih gini salah satu. Demek selalu di hati. Nah, ini nih sedikit kita punya. Nah, ini gayanya Ekstrim. ekstrim nih, liukannya. Teman udah punya? Kalau ini desainnya desain apa? Yo. Nah, contoh Pak dibilang, di bonsai tidak laku kan pembahasannya. Nggak ada kembali pada bilang bonsai nggak laku. Yang penting konsepnya. Kalau kayak gini laku nggak? Pasti laku, apalagi dijual murah. Pasti laku, nggak ada istilah nggak laku. Kalau gaya seperti ini, bahannya seperti ini, dijual murah, pasti laku. Nah, murahnya seberapa, kan begitu. Tapi kalau teman-teman desain hanya desain sekedar desain bonsai tapi tidak paham dengan konsep, itu yang repot. Itu loh. Kalau teman-teman punya bonsai bagus, geraknya bagus, apa-apa dia beli kok. Dia masih belanja. Dan teman-teman kelompok tani Demek belanja semua. Ya, cuman benar nggak pohonnya gitu masuk nominasi? Artinya pohonnya punya karakter nggak untuk investasi, untuk kontes seni dan kontes. Tuh. Nah, kalau gaya seperti ini, buat teman-teman senang nggak gayanya gitu loh? Pasti senang. Ya, karena lesu, banyak yang lesu dibilang pohon nggak laku. Makanya Pak disarankan, ayo kita kembangkan dalam konsep kelompok tani Demek. Nah, Pak biasa buat event itu anggarannya besar-besar. Dengan ada Road to Demek, nggak usah uang banyak buat eventnya. Simpel saja koordinasi dengan kantor Indo. Nah, jadi dengan adanya event rutin di daerah kita, so pasti satu sisi kita memberikan edukasi, mengenalkan bahwa bonsai itu seperti ini loh. Oh, bonsai itu perkembangannya begini loh. Nah, sedangkan kita nggak mau mengembangkan, tapi mau dapat hasil dari mana? Makanya harus balance dan imbang. Itu loh. Apa yang perlu dilakukan, kalian teman-teman sekarang yang mengembangkan Demek udah simpel. Semua sudah ada. Siapkan kantor induk. Biaya nggak mahal, murah. Buat kelompok tani juga, buat KTA juga bermanfaat, bukan menuhin dompet. Karena KTA-nya di Demek ini sebuah berbentuk digital. Dalam konteks digital itu multifungsi ya. Multifungsi bisa digunakan bayar tol, top up gitu loh. Nah itu, jadi nggak menuhin dompet. Nah kalian belum masuk, udah tahu gimana ceritanya. Sama dengan proses pohon-pohon Demek itu seperti apa. Ini salah satunya. Nah kalau ini pada desainnya, ini bunjin. Bunjin pada desain. Kalau bunjin itu naik ya. Nah jadi kita buat kelebatan cuma sisi di sini saja. Karena ini kering, ya kehidupannya, fenomena alamnya, wah ini kehidupannya susah. Nah kita buat untuk mahkota kecil di sini. Mencuntai ke sini. Nah di atas kita buat keringan. Nah untuk mengembangkan Demek Plus jangan takut. Karena setiap produk Demek nanti ada Demek Plus. Dan Swiseki jangan lupa. Namun untuk berikutnya nih kemungkinan kita akan mengadakan pameran di bulan Mei. Siapkan Japonnya, kita masih ngecek lokasi yang terbaik buat teman-teman. Yang jelas ada Swiseki ya. Ada Swiseki, ada Demek Plus. Nah Demek Plus ini mungkin kita siapkan satu kelas. Nah, kita harus selenggarakan mungkin awal bulan Mei. Kita masih cek-cek lokasi dengan tim ya. Dengan panitia. Yang jelas kira-kira nah pohon seperti ini laku nggak? Kan gitu sekarang. Dijual. Laku nggak? Pastilah. Nah sama juga nih. Pada ini bahan nih. Ada apa? Sanjang. Nah kembali nih. Nah kembali buat adik-adik teman-teman semua. Kalau punya bahan seperti ini cepat laku Pak tidak? Nah, bukan cepat laku Pak, secepat kilat ini. Hah? Secepat kilat. Nah ini, begitu. Jadi kita bahas sedikit antara pohon laku dan tidak. Nah kalau teman-teman perhatikan sekarang, kalau punya bahan-bahan seperti ini, pertanyaan Pak D,
cepat laku apa tidak. Lakunya lambat karena kemahalan. Lakunya cepat karena dijual murah, gitu aja. Tidak ada nggak laku. Iya. Nah, sekarang kalau teman-teman bertanya, pohon tidak laku. Ya kembali ke tanya kualitas. Nah, kembali ke kualitas pohonnya. Untuk mendapatkan kualitas, apa yang harus lakukan? Ikut program The Max. Apa-apa yang dituangkan di sana. Apa-apa yang dilombakan di sana. Ukuran berapa, kelasnya bagaimana, dapat juara, kan gitu. Nah, sedangkan kita nggak mau belajar, tapi memetik hasil. Gimana poinnya kalau gitu? Hah? Nah, seperti ini Pak diedukasikan. Ini bahan. Jadi ini wahong dasarnya ya. Dengan karakter tua seperti ini kan berarti apa yang kita pikirkan di bonsai itu memenuhi unsur. Nah, memenuhi unsur di bonsai itu kan ada beberapa unsur ya yang kita harus tuangkan desain bonsai, terutama kan karakternya itu loh. Karakter tua. Jadi kalau pohon itu desain bonsai itu yang kecil, tapi jangan meninggalkan kesan tua. Harus unsur tuanya itu harus ada gitu loh. Nah, bagaimana membuat tua ini? Ada beberapa faktor, beberapa cara itu loh. Pertama, bisa desain dengan budidaya, kita melakukan penekukan dan pemotongan, atau mendapat sisip atau selipan dari alam. Kita ambil bahan yang bagus satu kecil, jangan merusak alam, dan kita kembangkan, kita tempel dengan menggunakan sancang. Nah, lakukanlah pengelosan. Sesuai gaya yang kita dapat, lakukan pengelosan dengan melakukan pemotongan yang tepat, menggunakan tahapan. Nah, ini awalnya tidak ada. Ini tidak ada pada proses. Sekarang menjadi ada. Nah, bagaimana nih biar ada bisa seperti ini? Terus teman-teman kan hanya nonton YouTube, mau bisa terus gimana caranya? Iya. Makanya kalau biar bisa, datang ke studio suka-suka. Benar gak Pak De punya karya? Benar gak Pak De punya desain bonsai? Kan begitu sekarang. Nah, tahapan proporsi seperti ini kan tidak mudah. Apa yang kita pikirkan, kadang-kadang tidak sesuai ekspresinya apa yang kita kerjakan. Belum tentu. Nah, karena ini kan butuh proses, waktu, ya ini nih. Nih teman-teman, biar Pak De bagi background ya. Nih backgroundnya. Kebetulan pinggir tembok. Nah, jadi Pak De duduk. Jadi pertanyaan-pertanyaan silahkan kita diskusi, mumpung ada waktu nih. Nah, dari ini kan awal tidak ada. Nah, kenapa bisa sampai bengkak seperti ini? Ini mengkolaborasikan pemahaman antara pupuk, kapan motong akar, kapan ganti media, pupuknya apa saja. Kenapa? Biar dia tuh narik ini bengkak. Terus apa mana aja cabang yang harus dilos, kan perlu pemahaman di sana. Iya. Terus mahkotanya bentuknya bagaimana, kita bawa kemana, kan konsepnya harus kuasai. Kalau pohonnya mau mahal, itulah pentingnya membentuk kelompok tani. Karena dalam kelompok tani, edukasi, kita diskusi itu lebih gampang. Nah, di sini tuntut keseriusan kita main bonsai. Bukan arti full main bonsai, nah. Pak De juga sibuk, tapi sempatkan ngerawat pohon. Sempatkan desain pohon. Nah, Pak De juga habiskan di media, daunnya menguning, Pak De pruning ya. Tapi sebentar lagi udah narik ini. Akarnya masuk, narik, tumbuh, pasti ngejos lagi. Nah, ini berapa pengelosan Pak De masih? Ini, di sini, ini, dan ini. Artinya kalau ini dapat tahapan kan keren hasilnya. Nah, kembali tahapan ini kita harus betul-betul hitung ya. Yang mana cabangnya yang kebesarkan, mana pendek, mana panjang, mana harus dipotong, mana dibiarkan. Harus paham. Itu pemahaman konsep. Ya. Untuk sementara The Mac belum buka sekolah, tapi kita rancang ke depannya The Mac akan membuka sekolah trainer atau sekolah teman-teman untuk pemahaman bonsai ke depan seperti apa. Nah, jadi kalau yang serius minat ya hubungin Pak De ke depannya. Jadi kita edukasi lebih mendalam dan mendasar terkait pengembangan UMKM khususnya di ekonomi kreatif di bonsai. Lebih enak pengembangnya budidaya. Gitu buat teman-teman. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Ini dalam proses seperti pohon ini. ini kan gaya ekstrim. Ya. Ini di mana akarnya? Akarnya dia kan ini tidak mesti harus ada akar kalau gaya-gaya seperti ini. Oh gitu. Nah, tapi diganti pakai batu. Batu ini bagian dari pengganti dari akar.
Dengan batu seperti ini, pohon ini tumbuh di atas batu. Artinya secara pikiran kita, seperti alam akarnya ke dalam batu. Nah, diganti oleh batu ini. Karena kalau pohon tumbuh di atas batu, tumpuannya udah kuat. Betul nggak? Dan realitanya memang wahong ini ada tumbuh di atas batu. Jadi pegunungan dulu. Ya. Itu realita alamnya. Nah, kembali kita bagaimana memproses ini, pohonnya kelihatan bagus, indah, menarik, sesuai yang kita sajikan. Makanya Pak dibilang tidak lepas dari seni dan kontes. Pahami seninya, ikutin ritmenya di kontes. Saya yakin pasar akan meningkat. Masuk akal? Masuk. Nah, berarti kalau terakhir Pak bilang, kira-kira pohon ini laku nggak dijual? Kan begitu sekarang? Pasti. Nah, kalau pasti ikutin style dan gayanya. Artinya minimal tidak harus seperti ini, tapi minimal karakter ya, proporsi, desainnya itu sesuai dengan harapan orang banyak. Artinya kita desain pohon, kita senang, teman pun senang. Nah, oke, pada rasa itu semangat selalu, kembangkan budidaya, kembangkan kelompok Tani The Max. Yang jelas, salam The Max selalu di hati. Sehat selalu.